Teman-teman, kembali lagi di Alvaristo. Kali ini saya akan membahas tentang online opening account di Henan Putih Rai Sekuritas dengan kode HP. Sebelum itu, untuk benefitnya sendiri adalah minimal depositnya hanya 100.000, kemudian teman-teman juga akan mendapatkan fee belinya adalah 0,18 dan fee sale-nya adalah 0,28. Teman-teman juga akan mendapatkan rekomendasi saham dari kita ya teman-teman untuk melakukan beli dan jualnya sesuai dengan hari itu. Kemudian teman-teman bisa mendaftar untuk online-nya yaitu untuk rekening BRI, BCA, dan CIMB. Selain itu teman-teman juga bisa membuka akun di HPX NextGen ya teman-teman. Download dulu di aplikasi di HPX NextGen atau nanti sesuai dengan website yang ada di deskripsi teman-teman ya. Oke teman-teman, langsung aja. Jadi ketika sudah buka nih ya di aplikasinya, nanti teman-teman akan diminta untuk menuliskan nama lengkap, kemudian alamat email, dan nomor handphone. Jadi teman-teman isi ya, seperti di video ya. Teman-teman tulis dulu namanya, kemudian alamat email, dan nomor HP. Nah, perlu diketahui juga teman-teman bahwa ketika teman-teman nanti mendaftar harus sekali jalan ya teman-teman. Jangan sampai teman-teman nanti close gitu. Kalau bisa browsernya jangan sampai close ya teman-teman ya. Jadi diusahakan teman-teman daftarnya sekali jalan gitu. Nah, jadi setelah teman-teman mendaftar ya, udah isi nama, alamat email, dan nomor HP, teman-teman bisa langsung next gitu. Ketika nanti teman-teman misalkan ke close, nanti teman-teman nggak bisa lanjut nih, misalkan di depan lagi ya, di bagian nama, email, dan nomor HP ini, teman bisa kontak saya di Telegram atau di WA ya teman-teman ya. Oke, nah untuk kode salesnya sendiri teman-teman isi kodenya adalah FD ya teman-teman ya, FD gitu. Langsung aja ketika udah terisi semua ya teman-teman seperti di video ini, teman-teman langsung next step ya. FD ya teman-teman, jangan lupa ya, 2 digit aja nih gitu. Nah setelah di bagian itu teman-teman akan memasukkan nomor KTP ya teman-teman. NIK itu nomor KTP-nya. Jadi teman-teman isi nomor KTP-nya sesuai dengan yang ada di KTP gitu. Usahakan harus benar ya teman-teman dan sesuai dengan di KTP-nya. Untuk bagian NPWP teman-teman boleh isi boleh tidak ketika teman-teman nggak punya gitu ya. Ketika teman-teman punya ya silahkan diisi gitu. Jadi ini nggak wajib kalau nggak punya NPWP. Jadi kalau teman-teman nggak punya ya bisa dikosongin gitu. Oke. Langsung kita ke selanjutnya ya. Nah selanjutnya teman-teman bisa cek di bagian email ya. Di bagian email nanti teman-teman akan menemukan kode ya, OTP. Jadi ini dikirimnya akan ke email bukan ke nomor HP. Jadi teman-teman cek berkala setelah tadi daftar gitu ya. Mungkin 3-7 menit gitu ya. Atau paling mentok mungkin 10 menit untuk OTP-nya masuk ke email teman-teman gitu. Langsung aja setelah itu teman-teman isi ibu kandung ya. Nama ibu kandung secara lengkap gitu ya. Nanti ditulis lalu dipilih status teman-teman nih apakah sudah menikah atau belum menikah gitu. Karena nanti kalau udah menikah teman-teman akan diminta data pasangan gitu. Langsung aja lanjut di bagian nanti di data pekerjaan ya teman-teman. Jadi di bagian data pekerjaan ini nanti teman-teman akan diminta nih sumbernya dari mana, penghasilannya apakah dari gaji, hasil usaha, investasi, orang tua gitu atau pasangan atau dana pensiun. Teman-teman nanti di sini boleh memilih sesuai dengan yang teman-teman lakukan gitu ya pekerjaannya gitu. Jadi misalkan teman-teman adalah seorang pegawai atau karyawan, jadi teman-teman bisa memilih sumber penghasilannya itu adalah dari gaji gitu ya teman-teman. Nah kalau teman-teman sendiri usaha gitu, teman-teman bisa memilih dari hasil usaha gitu. Ini misalkan ini saya isi di hasil usaha, kemudian wira swasta gitu ya. Terus nama perusahaannya nih, silahkan teman-teman isi dengan nama perusahaannya. Kemudian bidang usahanya, misalkan bidang usahanya pendidikan atau grosir atau penjualan gitu ya. Teman-teman isi. Kemudian jabatannya kalau misalkan bisnis, teman-teman tulis pemiliknya. Kemudian alamatnya silahkan alamat lengkapnya gitu ya. Alamatnya, kotanya, kode posnya. Dan teman-teman juga akan diminta untuk menuliskan bagian di nomor telepon ya teman-teman ya. Jadi teman-teman isi juga tuh. Ini isi di bagian kode pos ya teman-teman ya. Teman-teman harus isi itu sama nomor HP-nya ya teman-teman ya. Jangan lupa.
gitu. Jadi kalau bisa teman-teman sesuai nih pekerjaan yang misalkan karyawan swasta ya teman-teman nanti akan diminta di bagian karyawan swasta, pekerjaannya di mana gitu dan lain sebagainya. Kemudian untuk di bagian data tambahan ini adalah teman-teman nanti untuk apa? Biasanya untuk investasi atau untuk spekulasi harga, pendapatan, dan lain-lain. Teman-teman bisa pilih untuk investasi. Kemudian data penghasilan per tahun, ini 1 tahun ya teman-teman. Teman-teman boleh pilih nih, dalam 1 tahun mungkin di bawah 50 juta atau 50 sampai 200 dan lain sebagainya. Ini saya pilih untuk di bawah 50 juta dalam 1 tahun. Nah, kemudian teman-teman bisa memilih untuk bagian bawahnya saya menyatakan bukan merupakan wajib pajak Amerika. Teman-teman iya ya, karena kita bukan wajib pajak Amerika. Selanjutnya, teman-teman bisa memilih data tambahan korespondensi, bisa menjadi sesuai alamat, identitas, atau sesuai dengan tempat tinggal ya. Bisa pilih sesuai dengan identitas. Kemudian pilih warga negaranya ya, teman-teman bisa pilih WNI ya, karena kita warga negara Indonesia. Kemudian pilih agamanya sesuai dengan kepercayaan teman-teman semuanya. Itu. Lanjut, kemudian teman-teman pilih di pendidikan terakhir, bisa SMA, S1, S2 gitu ya. Teman-teman pilih sesuai dengan pendidikan teman-teman semuanya. Lanjut, teman-teman nanti setelah itu diminta untuk bank ya. Nah, di sini bank ini teman-teman ada 4 pilihan ya, teman-teman. Sebenarnya ada 5 pilihan, ya, yaitu yang 3 itu adalah untuk akun reguler, yang 2-nya adalah akun syariah. Nah, teman-teman nanti dipilih untuk sesuai dengan yang teman-teman punya. Misalkan teman-teman punya BCA ya, nanti teman-teman isi dengan rekening BCA. Kemudian kalau teman-teman punyanya nanti adalah BRI, teman-teman isinya adalah BRI gitu ya. Nah, untuk teman-teman yang punya CIMB, teman-teman boleh pilih untuk rekeningnya adalah rekening CIMB ya, teman-teman. Nah, di CIMB ini sendiri ada pilihan konvensional atau syariah. Jadi teman-teman punyanya rekening yang mana gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang konvensional otomatis akan dibuatkan reguler, sementara untuk yang syariah akan dibuatkan untuk yang akun RDN-nya syariah gitu ya, teman-teman ya. Selain itu, selain di CIMB, teman-teman juga boleh pilih untuk di BCA Syariah ya, teman-teman ya. Nah, di BCA Syariah ini nanti teman-teman boleh untuk pilih ya, misalkan punya rekening BCA Syariah atau enggak. Nah, misalkan teman-teman nggak punya, silahkan dipilih untuk bagiannya tidak, lalu isi bank yang teman-teman punya. Jadi teman-teman bisa punya rekening bank lain untuk membuka akun di bank syariah ya, BCA Syariah gitu. Nah, itu. Nah, sekarang saya contohkan untuk memakai di rekening BCA ya, teman-teman ya. Jadi saya isinya di bank BCA karena saya punya BCA gitu ya. Nah, di sini saya akan tulis nomor rekening untuk penarikan ya, teman-teman ya. Jadi untuk penarikan misalkan nanti saya withdraw duit saya dari saham gitu. Kita isi untuk sesuai dengan rekening yang kita punya di BCA gitu, teman-teman. Kemudian setelah kita isi, kita klik tadi ya teman-teman ya, setuju. Kemudian kita akan di bagian banyak ya data, bisa teman-teman baca sendiri nanti di situ ya. Teman-teman bisa baca. Kemudian nih di bagian tadi kan kita nggak ngisi NPWP ya, otomatis di sini harus diisi. Misalkan teman-teman wajib pajak tapi tidak punya, atau teman-teman sebelumnya belum wajib pajak gitu ya, tapi tidak punya kartu gitu. Jadi misalkan pilih yang kedua. Kemudian demikian pertanyaan ini dibuat ya. Oke, lanjut. Nah, ini data tambahannya, apakah teman-teman punya anggota keluarga di perusahaan efek? Teman-teman tidak isinya ya. Kemudian apakah punya rekening efek lain? Misalkan punya sekuritas lain nih, teman-teman bisa isi ya. Kemudian masukkan SID. SID itu awalnya IDD ya, teman-teman ya. Bisa isi di situ. Jadi IDD berapa gitu ya, masukin. Kalau tidak ya, teman-teman isi tidak. Kemudian apakah ada saudara yang pemilik manfaat? Teman-teman isi tidak ya. Jadi teman-teman sesuai dengan ininya sendiri. Nah, lanjut yang terakhir adalah proses untuk unggah dokumen ya, teman-teman. Yang pertama kita akan diminta untuk upload KTP ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa foto dahulu tuh KTP-nya yang bagus gitu ya. Dalam artian kayak jelas ya. Jadi fotonya harus jelas sesuai dengan ininya. Sesuai dengan ketentuan. Kemudian di bagian kanan itu ada upload ya, teman-teman. Lalu yang kedua kita mengisi di bagian selfie dengan KTP ya. Nah, selfie dengan KTP teman-teman juga harus jelas. Kemudian klik kanan langsung upload ya, teman-teman. Bagian biru itu nanti akan upload gitu ya, selfie dengan KTP. Sukses, habis itu lanjut. Kemudian yang ketiga adalah tanda tangan ya, teman-teman. Tanda tangannya di kertas putih ya, teman-teman ya. Jadi nanti teman-teman tanda tangannya di kertas putih gitu. Jadi silahkan tanda tangan di kertas putih untuk di foto dan selanjutnya adalah di-upload.
Nah, teman-teman begitu aja adalah cara pendaftaran ya teman-teman untuk di Henan Putira Sekuritas. Jadi kalau teman-teman perlu bantuan, misalkan di awal kurang mengetahui gitu ya untuk cara pendaftaran, nanti bisa hubungin saya di Telegram ya teman-teman, tercantum Telegramnya, atau teman-teman bisa hubungin saya di Instagram @alvaristalk ya teman-teman. Gitu aja teman-teman. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga teman-teman bisa daftar di Henan Sekuritas dengan kode FD, atau teman-teman juga bisa bergabung dengan kami di Henan Sekuritas.